Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian duha, dan kita masih melanjutkan kajian Kitabul Jami'. Dan pagi ini kita akan membahas hadis ke-6, hadis dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar ar-riya'u." Sungguh yang paling ku takutkan atas kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil, yaitu riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu penyakit hati yang sangat membahayakan bagi amal kita. Jikalau penyakit ini ada pada orang-orang yang beramal, maka amalan kita dipastikan tidak akan diterima, bahkan ditolak. Sering saya jelaskan bahwa kesehatan dalam kehidupan ini sangat dihajatkan, baik sehat rohani ataupun jasmani. Sebab orang sakit itu akan terbatas aktivitasnya, gerak langkahnya itu tidak panjang. Orang sakit itu beda dengan orang sehat. Orang sehat bisa kemana saja dan bisa melakukan apa saja, tapi orang sakit berbeda. Makanya nikmat sehat itu harus kita syukuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nas, as-sihhatu wal farad." Ada dua nikmat, kata Rasul, yang selalu dilupakan manusia, maknanya tidak disyukuri. Pertama nikmat sehat, yang kedua luang waktu. Lah kalau seandainya jasmani kita sehat saja, kita bisa melakukan apa saja, maka begitu juga ruhani. Kalau ruh kita itu sehat, maka semua akan menjadi bahagia di hadapannya. Tidak akan ada kesempitan dalam dadanya. Beda dengan kalau ruhnya sakit. Kalau ruhnya sakit itu, maka bawaannya itu akan stres, bingung, tidak karuan hidupnya. Makanya penting seseorang itu mengobati hati, bukan hanya sekedar mengobati jasmani saja,
hati harus lebih diprioritaskan dibandingkan jasmani kita. Walaupun kenyataannya manusia itu justru lebih mementingkan mengobati penyakit jasmani dibandingkan rohani. Kalau sakit kepala sedikit saja, kalau bisa langsung minum bodrek biar cepat hilang sakit kepalanya, bukan kepalanya. Kalau seseorang pamannya pegal-pegal saja, langsung minum jamu biar hilang pegalnya. Itu kalau penyakit jasad, terkadang sekarang sakit, sekarang harus sembuh. Tapi kalau penyakit ruh, terkadang sudah berpuluh-puluh tahun dalam hati kita, tidak mau dibuang dia, tidak mau dibersihkan dia. Berpuluh-puluh tahun dia punya penyakit riya dibiarkan, berpuluh-puluh tahun dia punya penyakit sombong tidak diobati, berpuluh-puluh tahun ada kedengkian, kebencian dalam hati itu dibiarkan berkarat dan mengurat dalam hati kita. Ini kadang-kadang kelirunya di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah salah satu penyakit yang berbahaya ini adalah penyakit riya. Karena penyakit hati itu bukan hanya menghancurkan dunia seseorang sampai kepada akhiratnya. Lain kalau badan yang sakit hanya dunia saja, tidak mungkin kebawa ke akhirat. Lah salah satunya riya. Riya ini penyakit bahaya, gila sanjungan. Orang yang gila sanjungan, orang yang mabok pujian, ini bisa membahayakan amalannya. Makanya ada ungkapan para ulama itu, an-nasu kulluhum mauta illal amilun wal amiluna kulluhum niyamun illal mukhlisun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan para ulama, manusia itu semua mati kecuali orang-orang yang melakukan amalan. Tetapi orang-orang yang melakukan amalan itu tertidur kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Makanya ikhlas dalam sebuah amalan itu penting, karena hanya dengan keikhlasan inilah kita bisa mencegat penyakit riya. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa penyakit riya itu lebih Rasul takutkan dibandingkan fitnah Dajjal. Kenapa? Bukankah fitnah Dajjal itu sangat bahaya? Bahkan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakan Adam sampai kiamat dibandingkan melebihi Dajjal. Karena kata Nabi SAW, Dajjal itu jelas orangnya, tetapi riya itu tidak jelas orangnya. Terkadang munculnya riya itu seperti semut yang berjalan di batu licin berwarna hitam di kegelapan malam. Tahu-tahu riya saja. Terkadang ibu melihat ada semut nempel di baju. Pernah terpikir enggak bagaimana dia naiknya? Kapan dia naiknya? Siapa yang menaikkan dia? Apa dia naik sendiri? Kan kadang-kadang kita tidak terpikir, loh kok ujug-ujug ada semut aja di baju ini. Lah begitulah riya. Terkadang kita ini awalnya beramal baik, di tengah-tengah muncul pula si riya itu. Itulah yang kemudian Rasul mengkhawatirkan tentang penyakit riya ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan definisi riya itu apa? Kata para ulama, riya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha.
Riya adalah menampakkan ibadah dalam maksud supaya manusia memandang dia, melihat dia, menyanjung dia, memuji dia. Jadi tujuannya adalah fayahmaduna sahibaha, supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan pujian. Itulah riya. Lah Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis yang kita bahas ini, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Nabi. Sungguh yang paling kutakutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dari syirik kecil itu adalah riya. Begitu menakutkan riya bagi Nabi. Kenapa? Karena riya ini bagian daripada syirkun khafi, syirik yang terselubung. Itulah riya, syiriknya terselubung, Bu. Di hadapan orang nampaknya dia ikhlas. Kalau umpamanya solat itu khusyuk sekali, panjanglah berdirinya, panjang bacaannya, diperindah pula bacaan-bacaannya, seolah-olah di hadapan manusia itu dia sedang mantap melakukan ibadah, tapi hakikatnya dia sedang menipu Allah. Hakikatnya dia sedang merendahkan Allah, hakikatnya sedang berkhianat kepada Allah. Karena dia tidak sedang beramal kepada Allah, tapi sedang beramal kepada manusia. Umpamanya yang lain dia sedang membayar zakat ataupun sedekah, nampak ikhlasnya. Ngomong sama Pak Ustadz saya ikhlas ini sedekah, tolong jangan disebut nama saya. Tulis aja Abdullah, hamba Allah. Nampak ikhlas, berani, karena nominalnya besar, dan dia tidak mau disebut-sebut namanya. Tapi giliran kemudian tersenggol sedikit saja, dia pun mengaku bahwa itu adalah sedekah saya, itu adalah zakat saya, dan begitu seterusnya. Inilah yang kemudian oleh Rasul ditakutkan, karena memang riya ini adalah syirik yang terselubung. Nampak di hadapan manusia dia sedang beribadah, hakikatnya dia sedang riya kepada manusia. Makanya sampai para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri orang riya itu, satu, malas beramal saat sendirian. Yang kedua, giat beramal saat dipuji manusia. Dan yang ketiga, malas apabila dicela. Jadi pertama, malas beramal saat sendirian. Maknanya kalau ramai orang, semangat dia ibadah. Kalau lagi sendirian, lemes dia ibadah. Kalau jadi imam sholat, luar biasa khusyuknya, luar biasa panjangnya, luar biasa gaya sholatnya, seolah-olah kayak tembok tidak bergerak, khusyuknya luar biasa. Itu kalau jadi imam. Tapi kalau seandainya sholat sendirian, dia menggunakan jurus kilat khusus, Bu. Inna a'tayna sama kulhu. Ya. Tapi kalau sholat rame-rame, Al-Baqarah dia baca, panjang pula ruku sujudnya. Lah ini ciri-ciri orang riya tuh, malas beramal saat sendirian, semangat di tengah-tengah orang. Yang kedua, dia tambah tuh amalannya apabila dapat pujian. Dia kencengi itu ibadahnya, dia perbagusi itu ibadahnya karena ada pujian. Dia tambah sedekahnya, kemarin 500 sekarang 1000, kemarin 1000 sekarang 1.000.000, dan begitu seterusnya. Tapi kalau dapat ejekan, makin malas dia ibadahnya. Lah itulah orang riya. Terkadang orang riya ini seolah-olah hilang kepercayaan dirinya. Sebab kalau tidak ada yang memuji, dia malas. Kalau ada yang memuji,
dia semangat. Itu kan orang yang punya penyakit dalam hatinya, kurang pede namanya ya. Atau gila sanjungan. Kalau disanjung dia beramal, tapi kalau tidak disanjung tidak beramal. Kemudian terkadang orang ria juga ingin menunjukkan kelebihan, seolah-olah dia lebih daripada yang lainnya, seolah-olah dia lebih hebat dibandingkan yang lainnya, seolah-olah status sosialnya lebih mantap dibandingkan yang lainnya. Padahal orang ini sedang tidak beribadah kepada Allah. Makanya wajar nanti pada hari kiamat orang-orang ria ini, Bu, itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 panggilan. Orang yang ria di dunia itu di akhirat akan dipanggil dengan 4 panggilan. Pertama, ya murai, hei orang yang suka melihat-lihatkan amalnya kepada orang. Yang kedua, ya ghadir, hei orang-orang yang berkhianat. Yang ketiga, ya fajir, hei orang jahat, orang fajir. Yang keempat, ya khasir, hei orang-orang yang rugi. Inilah panggilan pada hari kiamat. Ya murai, ya ghadir, ya fajir, ya khasir. Pertama, ya murai, hei orang-orang yang suka melihat-lihatkan amalnya kepada manusia. Dan ini satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap keburukan ibadah orang yang ria. Maka dia akan malu di hadapan manusia karena Allah membongkar niatnya. Makanya sebutannya ya murai. Yang kedua, ya ghadir, pengkhianat, karena dia sedang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sedang beribadah kepada Allah, dia sedang mengkhianati Allah, maka disebut ya ghadir. Ya fajir, wahai orang jahat. Bagaimana tidak jahat? Dia mengkhianati zat yang sudah banyak memberikan nikmat kepadanya. Saat dia bersyukur kepada selain Allah, makanya disebut fajir. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Jelas ruginya, karena orang ria itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan lagi cerita akhirat, Bu. Cerita dunia saja orang ria itu sudah sakit hatinya, tersiksa batinnya. Coba bayangkan kalau seandainya ibu ini nyumbang, anggap saja 100 juta, dengan harapan 100 juta ini bisalah satu halaman pujian-pujian untuk orang yang nyumbang. Dan boleh jadi mungkin pujian itu bisa ditempelkan di tempat-tempat yang memungkinkan orang tahu dan membacanya. Sekali kemudian ibu sumbang 100 juta, rupanya pujian itu tak nampak, hanya ucapan syukron jazakumullah khairan umpamanya. Itu bagi orang yang ria, Bu, sakit hati, Bu. Kenapa? Karena tujuan sedekahnya untuk mendapatkan segudang pujian. Rupanya setelah dia sumbang besar, pujian itu hanya sedikit. Sakit hatinya. Boleh jadi dia dendam dan mengatakan, kalau tahu pujiannya cuman 1 baris, ngapain pula saya sedekah sebanyak ini? Bagus saya sedekah 500.000 saja. Jadi dihitung sedekah 500 berarti 1 baris pujiannya. Kalau sedekah 1.000 2 baris gitu ya. Kalau 1.500 3 baris. Jadi kayak orang dagang jadinya. Itulah orang ria, hitung-hitungannya kuat tuh. Kalau seandainya di dunia saja sudah tersiksa orang ria itu, macam mana pula di akhirat? Lah itulah yang ditakutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama menjelaskan tentang bahaya ria ini. Di antaranya 1, ria ini menggugurkan amal. Jadi ria ini menggugurkan amal, sebagaimana dicantumkan dalam surah Hud ayat 15 dan 16.
Yang kedua, orang riya ini adalah manusia yang pertama kali akan disentuh api neraka. Jadi orang yang riya adalah orang yang pertama kali akan disentuh api neraka, naudzubillah. Sebagaimana hadis yang masyhur, nanti pada hari kiamat akan didatangkan 3 manusia, semuanya memiliki amalan besar di mata manusia. Bagaimana tidak, yang satu mati syahid, yang satu ahli sedekah, dan yang satu pakar Quran. Itu kan di mata manusia. 3 ibadah ini kan besar, Bu, karena tidak semua orang sanggup melakukannya. Siapa yang sanggup mati syahid kalau tidak punya keberanian? Siapa yang sanggup berinfak sebanyak-banyak itu kalau tidak punya akhlak kedermawanan? Siapa pula yang pakar Quran kalau dia tidak betul-betul lelah letih belajar? Makanya kemudian 3 amalan ini besar. Tapi masalahnya 3 orang yang dihadapkan kepada Allah itu ketika mereka beramal di dunia bukan karena Allah. Yang mati syahid supaya disebut pahlawan, yang dermawan, yang menyumbang banyak harta supaya disebut pemurah dan dermawan. Kemudian yang pakar Quran supaya dapat sanjungan yang disebut qari, seorang pakar dan pembaca Quran. Itulah yang kemudian kata Rasul, awal man tusyu'ira bihin nar, manusia yang pertama kali disentuh api neraka karena riyanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, riya ini pelakunya akan diharamkan dari pahala dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan dihilangkan. Dia hanya lelah letih beramal tapi tidak punya pahala. Capek dia sholat tapi tidak dapat apa-apa. Sudah dikeluarkan sedekahnya banyak-banyak tetapi tidak mendapatkan pahala sedekahnya. Bahkan haji sampai pulang sakit sebulan gak dapat apa-apa, karena hajinya itu untuk manusia. Makanya satu hari Umar dan putranya ini sedang duduk-duduk di Jabal Arafah. Jadi Ibnu Umar ngomong sama bapaknya Umar bin Khattab, alangkah banyaknya haji yang datang itu, wahai ayah. Jadi Ibnu Umar memuji pada saat kekuasaan ayahnya, kan Islam sampai kemana-mana tuh. Jadi saat musim haji datang dari mana-mana memenuhi Arafah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma aktsarul haji, betapa banyaknya orang yang haji wahai ayahku. Maka Umar mengatakan, ar-raqbu katsirun wal haju qalilun, katanya. Ya memang yang datang kemari banyak wahai putraku, tapi yang haji, benar-benar haji itu sedikit, kata Umar. Betul ucapan Umar ini. Yang datang ke Mekah banyak, tapi yang sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah haji itu sedikit. Sebenarnya kita tahu bahwa haji di negeri kita ini secara manajemen, secara administrasi dan keuangan kan semakin meningkat, semakin baik. Tetapi yang harus lebih diperbaiki sebenarnya bukan masalah, bukan hanya urusan manajemen, administrasi, keuangan dan yang semacamnya. Harusnya lebih daripada itu adalah hati-hati orang yang haji. Ya. Karena hati-hati orang yang haji ini belum betul-betul tertempa bahwa ibadah yang lelah letih mengumpulkan 2 ibadah harta dan badan itu adalah sebuah ibadah karena Allah. Ketika tidak ada penanaman hati bahwa itu ibadah karena Allah dan dalam rangka menyempurnakan rukun Islam, akhirnya terjerumus kepada riya ini, Bu. Banyak kan jemaah haji itu yang niatnya kalau pulang itu ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau nengok dia. Kalau nggak dipanggil Bu Haja, cemberut dia. Aku udah banyak keluar uang kok masih panggil nama aja, katanya.
Mana titel saya? Harusnya kan hajah, apalagi saya 2 kali hajah harusnya. Kadang-kadang di masyarakat masih ada kayak gitu kan. Ya, kadang-kadang penampilan, karena aku sudah haji berarti penampilanku harus lebih ngetop lagi. Ya. Kalau perlu jilbabnya berlapis-lapis kan itu, biar orang tahu ini haji ini enggak. Ya. Jadi terkadang ada orang yang kemudian niatnya ibadah itu bukan untuk itu, tapi supaya manusia memandangnya, memujinya. Lah ini kan bahaya, ya. Padahal yang ketiga, orang ria ini hilang pahalanya. Yang keempat, bahaya orang ria itu, dia akan mendapatkan ancaman yang keras. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man talabal ilma liyumari bihi sufaha au yujariya bihi ulama au yasrib bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu Allahu nara. Siapa yang mencari ilmu dalam rangka mendebat para fuqaha ataupun berusaha berhadapan dengan para ulama, atau supaya wajah-wajah manusia tertuju kepadanya, maka kata Rasul, Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Lihat ancaman keras bagi orang-orang yang ria. Kemudian yang keempat, bahwa ria adalah afatun min afatin yuhlik wa yufsid. Bahwa ria adalah sebuah kehancuran yang bisa merusak dan menghancurkan baik hati ataupun agama. Ria ini sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, likulli syai'in afat, pada segala sesuatu itu ada bentuk kehancurannya. Afatul ilmi an-nisyan, kehancuran ilmu ada di lupa. Wa afatul ibadati al-kasalu, kehancuran ibadah itu ada di malas. Wa afatut tijarati al-kadhibu, kehancuran dagang itu ada di dusta. Wa afatud din ar-riyah, dan kehancuran agama itu ada di ria. Lihat kata Abdullah bin Abbas, ya, hancurnya ilmu karena lupa, hancurnya ibadah karena malas, hancurnya berniaga karena dusta, tapi hancurnya agama karena ria. Kan bahaya, ya, itulah ria. Kemudian yang kelima, ria ini fitnah. Fitnah yang bisa memenjarakan hati manusia, terpenjara kepada manusia. Hati manusia terpenjara dengan manusia, terikat dengan manusia, seolah-olah tidak bebas hidupnya. Makanya Rasul mengatakan salatu muhlikat, ada 3 perkara yang menghancurkan. Salah satunya i'jabul mar'i bi nafsi, orang yang bangga terhadap dirinya, ria. Ya. Jadi orang yang ria itu tidak bebas hidupnya, Bu. Tidak plong bahasa kitanya. Ada yang mengganjal, ada yang kurang. Tidak bahagia. Ini di antara bahaya ria ini. Adapun sebab-sebabnya kenapa seseorang itu bisa ria, Bu? Ya tentu banyak ya sebabnya. Pertama karena jahil, itu jelas tuh ya. Karena kejahilan. Karena dia jahil, bodoh, tidak belajar, akhirnya jatuh kepada ria. Lihat orang-orang awam itu, Bu, yang mereka jauh dari agama. Setiap mereka beramal soleh selalu dibicarakan, selalu diomongkan, selalu minta pujian. Ya, macam mana pendapatmu? Nah, padahal tidak perlu kita meminta pendapat orang. Ya. Yang kedua, di antara sebab kenapa kemudian orang bisa ria itu hubul jah, karena cinta jah, kehormatan. Dia gila hormat, itu masalahnya. Gila sanjung.
Orang kalau sudah gila hormat pasti dia ria. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tama mimma fi aidin nas, terlalu toma, rakus terhadap apa yang ada pada manusia, sehingga akhirnya membangga-banggakan kekayaan dia. Tak rela tetangganya rumahnya tingkat, dia pun harus meningkat juga. Kalau bisa lebih tinggi walaupun 1 senti. Ya. Nampak tetangganya beli mobil, ya, nggak rela beli mobil juga. Kalau bisa catnya agak ngejreng, biar nampak gitu kan. Sebelah warna hitam, saya harus warna pink umpamanya. Kadang-kadang ini yang membuat orang ria itu karena melihat kekayaan yang ada pada orang, tidak qanaah, tidak redha dengan pemberian Allah, muncul ria dia. Ya. Atau yang keempat, al-firar min alamin dzam, lari dari sakitnya celaan manusia. Dia tidak suka dicela, itu masalahnya. Tidak terima kritikan, tidak terima saran. Orang yang susah dikritik, orang yang susah menerima saran, itu cenderung ria biasanya. Kemudian yang kelima, ladzatul hamdi wassana, merasakan kelezatan pujian. Merasakan kelezatan pujian, nikmat rasanya kalau dipuji itu. Kayak orang lagi narkoba, kalau dipuji itu ngeplay gitu ya. Hidung kayak ngembang, kalau dicela hidungnya kecil kayak jarum. Jadi tidak suka dia. Jadi kalau dia dipuji itu kayaknya lezat, hidup ini kayak Allah sorga kali. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang ria nih. Kalau dia lezat dipuji, lezat disanjung, ini bahaya. Ya. Jadi inilah 5 perkara yang kebanyakan orang itu jatuh kepada ria. Lalu bagaimana cara mengobati penyakit ria ini? Pertama, ya, kata ulama, kalau ria kita ingin sembuh, maka latihan ikhlas. Latihan ikhlas. Karena yang bisa mengobati penyakit itu hanya agama dan latihan. Kalau penyakit zahir jasmani, mungkin bisa kita ke klinik. Klinik tak bisa, bisalah ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum angkat tangan, bisalah ke spesialis. Itu kalau penyakit jasmani kan, Bu. Kalau penyakit rohani, balik ke agama, buat riyadhah. Biasakan menyembunyikan amal. Ya, biasakan tidak minta atau tidak menunggu terima kasih. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu kalau dia sedekah, Bu, sebelum orang yang disedekahi mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan, itu pintunya langsung ditutup, Bu. Itu Aisyah tuh. Dia tidak suka kalau seandainya pemberiannya ada ucapan terima kasih, karena takut terpancing ria. Kalau ibu kan nggak ditunggu kan, Bu, ya, kapan orang diterima kasihnya katanya. Kok nggak bunyi katanya kan? Oh, sekali aja kalau gitu. Datang lagi, awas kau katanya. Nah, ini kalau kita, Bu, ya, main ngancam sedekahnya tuh. Ya. Jadi obat ria yang pertama, balik ke agama, balik kepada agama, balik kepada Quran, balik kepada sunnah. Kemudian riyadhah, dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan susah ria itu. Ya. Yang kedua, mujahadatu daima li nafsi, lawan tuh sifat gila pujian itu, dilawan. Ya, memang harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan, karena Allah yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pasti kami akan berikan hidayah kepadanya. Yang ketiga, al-hirsu ala kitmanil amal wa ikhfai, usahakan setiap amal yang harus disembunyikan, sembunyikan.
memang amal itu ada dua macam, ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Kalau ditampakkan ya harus ditampakkan, seperti umpamanya ibadah kurban, itu kan memang syiar ditampakkan, ya, bawa kambingnya ke lapangan disembelih disaksikan orang, ya. Beda dengan amalan-amalan sedekah umpamanya yang harus disembunyikan, ya sembunyikan, jangan dibalik, Bu. Yang harus disembunyikan ditampakkan, yang harus ditampakkan berarti disembunyikan. Ibu sembunyi nyembelih kurban di dapur, nggak ada orang tahu, kan susah sendiri jadinya, ya. Jadi ada amalan itu yang ditampakkan, tampakkan, kan itu syiar. Tetapi ada amalan-amalan itu yang memang harus disembunyikan, karena kalau ditampakkan dikhawatirkan riya, ya, seperti sedekah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, at-tafakkur fi syana'atir riya wa qubhi, berfikir sebelum kita beramal dengan riya itu betapa jeleknya akibat riya di dunia dan akhirat. Baca hadis-hadis tentang ancaman riya. Yang kelima, an-nadharu fi awaqibihi, hendaklah lihat akibat orang-orang yang riya itu. Kemudian yang keenam, al-ibtiad an mawatinihi wa mawaqihi, hindari tempat-tempat yang mengundang riya, keramaian, papan nama, grup-grup WA, gitu ya. Kalau beramal itu ndak usahlah kemudian dicantumkan risit transfernya di grup WA. Nanti ada orang tanya maksudnya apa itu? Itu sumbangan saya ke masjid, tahu ya, kan. Nah, jadi kan repot, Bu, ya. Menghindari perkara-perkara yang seperti itu, karena itu akhirnya mengakibatkan orang riya jadinya, ya. Kemudian juga yang nomor 7 yang harus kita hindari, istihdhar muraqabatillah lil abdi, senantiasa ditanamkan bahwa kita beramal itu dilihat Allah, bahwa kita beramal itu diawasi Allah. Ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat dan mengawasi kita. Allah tahu apa yang kita niatkan dalam hati. Kemudian yang nomor 8, al-isti'anatu billah, minta kepada Allah pertolongan agar hati kita ini tidak mudah dibolak-balikkan. Minta kepada Allah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku amalkan dan keburukan apa yang belum ku amalkan. Bahkan Abu Bakar diajarkan doa yang dianjurkan dibaca selepas salat itu supaya terhindar dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa a'udzubika bima la alam. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan yang aku ketahui atau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Lah inilah di antara pembahasan hadis tentang bahaya riya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang lebih lanjut kita buka tanya jawab saja, silahkan kalau mau bertanya. Mau bertanya, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang riya. Yang saya tanyakan itu kebiasaan orang Indonesia yang umroh atau haji itu, dia sering upload foto di mana dia berada, itu termasuk dia. Makanya dia supaya motivasi kepada orang saudara itu gimana itu? Soalnya dia di
mana foto, di mana foto, itu gimana Ustaz? Oh iya. Jadi kebiasaan di negeri kita mau haji upload foto kadang-kadangnya. Kadang yang ngantar satu kecamatan, ya. Yang umroh juga kurang lebih, ya. Kalau bisa lagi sama unta tuh selfie-nya tuh. Jadi ini kebiasaan tak bagus. Tadi kan sudah saya jelaskan, Bu, ya. Bahwa di antara obat ria itu adalah hindari tempat-tempat yang bisa mengandung ria. Ya salah satunya medsos tadi saya contohkan. Hindari grup-grup baik keluarga atau yang lainnya gitu ya. Karena kalau kita tidak menghindari tempat-tempat ria, pasti akan terjerumus kepada ria. Walaupun alasannya cantik sih, alasannya untuk memotivasi, kan bagus tuh Bu alasannya, untuk memotivasi. Pertanyaannya, kenapa kalau motivasi kan bisa sekali dua kali foto gitu, kenapa mesti ribuan foto? Kenapa banyak kali fotonya? Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi Bu fotonya itu. Mulai dari berangkat sampai pulang. Baik foto yang nginjek tanah atau yang tidak nginjek tanah. Di pesawat gitu ya. Itu dipoto semuanya. Apa maksudnya? Ya tidak ada maksud sih, ya. Maksudnya ya supaya manusia melihat kan, Bu. Kalau motivasi tidak seperti itu. Motivasi kan bisa menggunakan tulisan umpamanya kan, dengan dalil-dalilnya dan begitu seterusnya. Memang dalam bab sedekah ada yang ulama membolehkan dalam bab sedekah. Seseorang sedekah untuk memotivasi, memancing orang supaya sedekah boleh bagi yang kuat imannya. Tapi yang tidak kuat imannya awalnya baik, mau memotivasi, belakangan jadi ria, itu masalahnya Bu. Ya, niatnya kan pertama bagus tuh, memotivasi. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dipujilah di grup itu. Masya Allah, tabarakallah, untung bisa ke sana, begini, begono. Pokoknya, kalau sudah ada pujian, mulai itu. Makin dibanyakin lagi fotonya Bu. Atau umpamanya ada orang yang mencela dia, kau ini ngupload foto ria aja umpamanya kan. Akhirnya apa? Tak mau lagi ngupload foto, gara-gara disebut kau ini hanya ria aja, makanya kau upload foto. Akhirnya tak upload foto juga Bu. Ini juga ria Bu. Makanya ulama mengatakan mengamalkan sebuah amalan karena manusia disebut ria, meninggalkan amalan sesuatu karena manusia disebut ria juga tuh. Dua-duanya ria. Meninggalkan atau mengamalkan amalan karena manusia, dua-duanya ria. Maka sebaiknya kalau memang perkara-perkara ini mengundang ria, jangan dilakukan. Kalau ingin berangkat umroh atau berangkat haji, cukup kumpulkan keluarga hanya untuk berwasiat saja. Maksudnya wasiat itu karena kan kita tidak tahu namanya safar jauh, entah pulang lagi, entah tidak, entah selamat, entah tidak, kan tidak tahu Ibu. Makanya perlu berwasiat. Hanya untuk wasiat, bukan untuk yang lainnya. Kadang-kadang kan orang buat selamatan itu sampai satu kampung diundang tuh. Ya. Kadang-kadang dua kampung, orang tiga kampung, satu kecamatan diundang dia tuh. Kadang-kadang supaya orang tahu masalahnya. Nah ini kan sudah ria, sudah jelas. Apa maksudnya coba? Kadang-kadang yang kasihan habis selamatan tak selamat Bu, tak jadi berangkat. Nah, jadi ya sebaiknya ya hindarilah yang seperti itu. Khusus untuk ibadah-ibadah syiar itu seperti haji dan umroh, cukuplah si pelaku dengan Allah dan keluarganya yang tahu saja. Itu saja ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada seseorang itu pergi umroh, jadi dia itu minta maaf
panggilan haji gitu. Panggilan haji itu untuk yang udah naik haji atau umroh. Ini dia itu umroh, jadi dia itu panggil haji gitu. Gimana itu? Oh, dia pergi umroh, kemudian minta dipanggil Bu Hajah. Kalau dipanggil Bu Umroh enggak mau ya? Beda Bu, ya beda. Haji dengan umroh ya jelas beda. Cuman kalau haji di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji, tapi bukan menggugurkan ibadah haji. Orang walaupun umroh 100 kali Bu, itu tidak menggugurkan kewajiban haji kalau dia belum haji. Beda ya. Dan walaupun dia haji pun, kalau tujuannya supaya mendapatkan titel H atau hajah, maka ibadahnya percuma Bu. Ibadahnya percuma. Tapi kalau seandainya ibu berangkat ke Mekah untuk haji itu memang tidak ada kepikiran ingin dipanggil Bu Hajah, tiba-tiba orang tahu akhirnya memanggil ibu dengan hajah, itu tidak berdosa, bahkan tidak ria. Bahkan itu disebut busrul ajil kata Rasul, kabar gembira yang disegerakan di dunia, tidak minta tapi dikasih. Itu namanya busrul ajil, tidak masalah. Dia kan nggak minta dipanggil Bu Hajah, kenapa pula dipanggil Bu Hajah? Tapi kalau ibu belum haji dipanggil Bu Hajah, ya bilang aja, memang suami saya haji, tapi saya belum haji. Jangan panggil Bu Hajah gitu. Ngaku ini enggak, belum haji dipanggil Bu Haji gitu kan. Seneng dia. Ya kalau untuk motivasi supaya dia bisa haji ya mungkin amin, mudah-mudahan saya haji, umpamanya gitu kan enak tuh Bu ya. Ya, kalau memang dalam bentuk doa sih tidak ada masalah. Ya, terkadang ya tadi dia itu umroh, dia tidak mau dipanggil Bu Umroh, maunya Bu Haji gitu. Nah ini masalah Bu, ini penyakit hati sebenarnya orang kayak gini nih. Kayaknya rugi dia sudah mengeluarkan uang banyak kalau pulang itu hendak dielu-elukan. Nah ini niatnya bukan karena Allah, bukan, jelas karena manusia. Makanya kalau kita lihat Bu, kualitas haji zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan beda Bu ya. Kalau zaman dulu itu kan susah payah orang haji itu, bahkan harus jual sawah, harus ya nabung sampai seumur hidup, baru sudah mau mati dia bisa berangkat zaman dulu tuh. Makanya kalau zaman dulu kalau orang haji itu memang kualitasnya nampak Bu, auranya ada. Orang-orang dulu itu, Bu Haji, Pak Haji orang dulu, karena memang luar biasa ya ibadahnya itu. Ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sewaktu-waktu bisa haji. Ya. Sekarang bisa haji, haji korupsi aja ada. Ya. Jadi semua bisa. Makanya sekarang kualitas orang haji karena semua sudah haji. Tak ada zaman dulu kalau ada kiai nggak ada hajinya, nggak didengar ceramahnya Bu. Kalau zaman dulu ya, makanya biasanya penceramah itu ada KH-nya, kiai haji. Karena kalau kiai saja belum haji, nggak didengar tuh ceramahnya zaman dulu. Nah, kalau sudah ada hajinya, didengar karena lewat depan Pak Haji aja lemas zaman dulu tuh. Tapi kalau sekarang kan tidak, biasa-biasa aja kan. Kau sudah haji, aku 10 kali haji. Jadi kalau zaman sekarang udah kualitas hajinya kurang. Apalagi ditambah-tambah dengan medsos di sini. Kalau zaman dulu kan susah mau ria Bu. Ya ria paling ya kumpul orang kampung selamatan itu rianya ya. Kalau sekarang kan tidak Bu. Itu mulai berangkat sampai ke Mekah sampai balik lagi ke Indonesia itu memungkinkan ria. Ya tadi karena diupload tadi. Yang lebih celakanya bayangkan sampai ada seorang syekh menceritakan di tengah-tengah ibadah loh. Orang mau melempar jumroh, sempat dia acting Bu, minta dipoto. Jadi bentar-bentar, kayak orang acting tuh. Bentar ya, bentar. Ngitung. Nanti kalau 1, 2, baru dilempar, cekrek kan gitu Bu ya.
Lah gimana orang lagi ibadah? Lah. Di tengah-tengah ibadah sempat-sempatnya dia moto dirinya. Ini kan sama dengan orang lagi sujud kemudian ibu foto sendiri tuh. Nah ini kan lebih parah di zaman sekarang ini dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan susah mau dia pakai apa gitu. Kalau sekali berangkat orang kampung aja cemas-cemas. Pulang nggak? Karena nggak ada media yang bisa dihubungi kan. Nah, kalau sekarang ini belum ditanya sudah WA keluarganya aman sehat katanya kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini harusnya dihindari. Karena bagaimanapun dengan canggihnya teknologi harusnya lebih fokus ibadahnya, bukan lebih banyak dosanya karena riaknya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.